Ray Utami ungkap sel tikus Jessica Wongso dari pensiunan polisi. Netizen tamparan keras buat Deddy Corbuzier. Aku juga waktu itu tahun 2017 yang aku pernah bilang pada saat podcastnya bersama Mas Reza, itu aku pernah besuk Jessica tapi di Pondok Bambu. Pada saat itu dengan almarhum Pak Anton Medan, karena beliau kan memang tausiah ke rutan dan lapas. Saya diajak dengan suami Pak Pablo, karena Pak Pablo itu seorang mu'alaf, jadi Pak Anton menganggap anak angkat lah, Tionghoa Islam gitu, Tionghoa Islam dan pengusaha yang dirangkul oleh Pak Anton Medan. Ayo katanya Pablo ikut, Ray ikut, tausiah, kita berdakwah seperti itu. Nah pada saat itu aku masuk mengenal ada Jessica di situ. Kalau aku sebagai orang awam ya, pertama kali melihat ya dia sangat murah senyum, berpendidikan. Pada saat itu kan kita lesehan duduk karena tausiah kan, biasa kan pengajian duduk lesehan gitu, duduk di bawah, dan dia ketika jalan membukukan badan dengan sopan ya, karena kesan pertama buat aku itu menurut aku itu sopan ya, kalau misalnya kita lewat di depan orang terus dia begini sopan, terus dia senyum juga. Itu kesan pertama aku pada saat tahun 2017 aku membesuk dan ikut dakwah bersama almarhum Pak Anton Medan. Kalau Pak Benny sendiri pernah berbicara, menanyakan atau apa gitu, ngobrol? Pernah, kemudian dia memang orangnya tegar ya. Tegar ya? Tegar, dia kalau orang lain menghadapi masalah seperti Jessica, mungkin untuk ngobrol, untuk etika atau apa itu pasti tidak ada. Tapi dia stres ya Pak? Iya, kalau dia enggak, percaya dirinya kuat. Pada saat itu usianya 20 tahun ya kalau salah ya? Kalau tidak salah seperti itu. Masih muda seperti ya? itu, dan berinteraksi juga bagus. Bagus, itu yang saya... Tidak pernah mengeluh? Tidak pernah. Misalnya Pak, aduh saya bisa nggak misalnya ditempatkan di ruangan yang lain gitu? Enggak. Tidak pernah? Enggak, malah kita yang kadang selalu intip, maksudnya poluannya gitu ya? Selalu mengecek, intip dari itu. Kalau dia mau apa gitu dilayani. Misalkan dia pengap atau apa, keluar begitu diajak bicara supaya jangan timbul pikiran pendek dari dia lalu berbuat sesuatu. Iya. Itu di dalam itu berarti kegiatannya ngapain itu Pak? Karena seorang diri kan? Ya seorang diri, kalau mentalnya bagus ya berdoa. Berdoa ya? Beribadah ya? Beribadah. Seperti itu. Pada satu waktu, aku juga waktu di dalam pasti down awal pertama, nangis terus 3 minggu kan. Pak Benny tahu sendiri, sampai Pak Benny ngasih tisu, udah jangan nangis gitu kan, semuanya ada hikmahnya, yang kuat, yang sabar. Seorang Jessica, pernah nggak Bapak ngelihat selama 6 bulan di dalam, apalagi dia di Selti, beda dengan tahanan yang lainnya, pernah nggak dia merasa down, merasa ingin bunuh diri, atau mungkin dia nangis, atau dia sakit, mungkin kondisi fisiknya lemah? Pernah Bapak lihat di tahap dia menjadi down selama 6 bulan itu? Nah itu nggak pernah saya lihat. Berarti struggle sekali ya? Iya, paling bekas nangis kan kelihatan ya, hanya itu aja. Dia manusia pada umumnya ya? Iya, yang lebih tahu tuh yang poluan yang mendampingi. Oh iya ya, untuk lebih jelasnya, karena memang dia 24 jam selalu ada yang menjaga. Sama poluan. Berarti 24 jam malam ada yang jaga? Harus giliran. Luar biasa. Takut terjadi, karena kasusnya kan besar. Gitu. Betul Pak, karena sebagai awam hukum yang nggak ngerti bedanya pidana dan perdata. Ya, tapi saya merasa, intuisi saya merasa ada satu yang nggak beres pada kasus ini. Nah itulah, maka saya mohon merasakan adanya tekanan, dan aku melihat di sini juga sudah dimulainya karma bagi siapapun dia ya. Ada karma yang nantinya nampaknya ini kasus pelan-pelan akan terungkap dan terkuliti siapa sebenarnya yang memang bersalah dan tidak bersalah. Kalau Jessica itu bukan pembunuhnya, bukan pelakunya. Nah, terlepas dari sisi lain, di luar dari kapasitas gua, ya memang tidak ada bukti untuk hal tersebut. Isunya yang beredar seperti itu. Dari rangkaian sampai terjadinya pembunuhan itu juga tidak ada bukti yang jelas dan kuat. Nah, meruntut lagi ke belakang, saya melihat rangkaian terjadinya sidang, terus
beberapa statement yang ada di film itu juga, ya tampaknya saya makin yakin kalau firasat saya itu benar. Ada bukti kuat di sana menjelaskan bahwa dia pelakunya. Ya, saya tidak membahas di luar dari kapasitas saya karena itu bukan ranah saya. Tapi yang jelas, apapun itu hasilnya harus melewati rangkaian sesuai aturan hukum yang berlaku. Gitu ya, sah-sah aja, itu kan anggapan banyak orang. Saya juga punya firasat, jadi saya membuat statement. Tapi kalau ditanya, boleh nggak firasat menjelaskan secara detail rangkaian yang terjadi, fakta sebenarnya? Saya siap. Saya siap untuk menerima tantangan debat. Kalau seandainya ada sidang ulang, saya siap jadi saksi ahli, tapi ahli firasat. Oleh orang yang dibunuh ini tadi, yang dibunuh ini selalu menghantui orang itu. Sampai orang itu mengaku. Biasanya seperti itu, tidak akan bisa hidup enak. Orang yang pernah membunuh, setelah itu dihantuinya tuh sangat luar biasa oleh orang yang dibunuh ini. Biasanya seperti itu. Jadi jawaban saya, karena banyak kejadian ya, yang saya pernah juga obatin orang, yang dia itu rasa bersalahnya bukan main. Itu bukan membunuh loh, tapi dia hanya memperkosa orang. Rasa bersalahnya bukan main, dan dia tuh rasa ketakutan selalu dimimpiin. Itu yang memperkosa loh. Hampir orang itu stres. Ray Utami mengungkapkan sel tikus Jessica Wongso di penjara yang kebenarannya diakui oleh mantan Kasubdit Pamtahdi Tahti Polda Metro Jaya, Kompol Purnawirawan Benny Leo Betty. Pensiunan polisi itu mengakui bahwa sel tikus menang benar adanya. Kata dia, tahanan yang menempati sel tikus bagi orang-orang yang ada penekanan khusus. Itu ada dari penyidik mengatakan coba dibiarkan sendiri dulu sehingga dia kan masih dalam proses pemeriksaan yang masih belum ada titik temu supaya jangan terpengaruh, kata Benny yang dikutip Hopes.id dari tayangan YouTube Ray-Ban Entertainment Sabtu 28 Oktober 2023. Menurut pengakuan Benny yang selama menjabat 1 tahun sebagai Kasubdit Pamtahdi Tahti Polda Metro Jaya, ia pernah bertemu dengan Jessica Wongso. Sepengetahuannya, Jessica Wongso langsung masuk ke sel tikus dan dijaga khusus oleh Polwan. Agak lama juga ya di sel tikus, mungkin atensi khusus, mungkin kurang lebih selama dia di sana ya. Kalau tidak salah, saya kan 1 tahun menjabat Kasubdit, ungkap Benny yang sudah bertugas selama 8 tahun di Tahti. Benny juga mengaku pernah mengobrol dengan Jessica dan diakuinya kondisi Jessica sehat saat itu. Selama di sel tikus, Benny tidak pernah melihat Jessica putus asa, ya paling bekas nangis, jelas Benny. Benny melihat keberadaan Jessica di sel tikus bukan berarti dia dikurung dan tidak bisa menghirup udara seperti tahanan lainnya. Kalau dia mau beribadah bisa keluar, mau berolahraga juga bisa, karena di sel tikus bukan berarti dia tidak mendapatkan haknya, karena kita akan menjaga jangan sampai orang ini melakukan bunuh diri, katanya.